di dalam Tuhan. Saya berharap kondisi hati, pikiran, dan roh kita berada dalam situasi yang baik-baik saja oleh karena pemeliharaan Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus kita. Hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita berdoa lebih dulu supaya kebenaran firman Tuhan menjadi satu kebenaran yang diurapi oleh Roh Kudus. Kami menyiapkan hati, kami menyiapkan roh kami menyiapkan pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk kami diisi oleh firman Tuhan. Firman yang menjadi kehidupan, sumber dari segala sumber bagi kami semuanya. Firman yang lebih manis daripada madu, makan madu tua sekalipun. Firman yang menyegarkan kami. Dan firman juga yang menjadi pelita yang menerangi setiap jalan-jalan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak tersesat, dan kami sanggup melihat kebenaran-kebenaran, dan kami dimerdekakan oleh kebenaran itu, hingga kami menjadi orang-orang yang bisa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi firman-Mu, dan kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka di dalam Injil Matius pasal yang pertama, Injil Matius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, setiap manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang bisa menunjang kehidupan dia, baik menunjang juga kebutuhan-kebutuhan pikiran dia, menunjang juga kebutuhan-kebutuhan psikis dia. Pada hakikatnya semua manusia memiliki banyak kebutuhan-kebutuhan. Kalau kita berbicara kebutuhan-kebutuhan, maka kita bisa membedakannya. Ada kebutuhan primer yang berhubungan dengan hal-hal yang sangat mendasar dalam kebutuhan kita, bisa dikatakan sandang, pangan, papan dalam hidup kita semuanya. Ada kebutuhan-kebutuhan sekunder yang kemudian pemenuhannya itu bisa ditunda. Bahkan ada kebutuhan-kebutuhan lux yang biasanya itu berhubungan dengan gengsi atau berhubungan dengan urusan-urusan yang membuat kita semuanya memiliki prestis yang sangat tinggi. Nah, kebutuhan-kebutuhan pokok adalah satu kebutuhan yang tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Dan pemenuhan kebutuhan itu merupakan sesuatu yang sangat absolut, sesuatu yang harus dan memiliki kepentingan yang sangat urgent di dalam hidup kita semuanya. Ketika kita berhubungan dengan kebutuhan pokok, karena itu berhubungan dengan sesuatu antara kehidupan kita dan kematian di dalam hidup ini. Jadi, makanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer itu harus disuplai dan harus terpenuhi. Jikalau tidak terpenuhi, maka ada sesuatu yang mengancam dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan nyawa kita, berhubungan dengan kekuatan dan kesehatan dalam hidup ini. Maka kebutuhan pokok itu menjadi sesuatu yang sangat penting kita pikirkan supaya kita bisa bertahan dalam eksistensi kita di dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan Kristus? Bagaimana Sang Immanuel itu? Apakah dia merupakan satu kebutuhan pokok dalam hidup kita semuanya? Atau apakah dia merupakan satu kebutuhan yang dapat bersifat sekunder, yang pemenuhan kebutuhannya dapat digantikan? Atau dia merupakan satu kebutuhan lux
yang kemudian hanya berurusan untuk mengangkat gengsi dan prestis dalam hidup kita semuanya. Sebelum kita memperlakukan Kristus Yesus sebagai Immanuel yang begitu sangat penting, sangat spesial di dalam hidup kita semuanya, yang menduduki porsi sangat absolut penting untuk menunjang kehidupan dan kematian dalam hidup kita semuanya, maka kita tidak akan pernah menempatkan Sang Immanuel itu menjadi sesuatu atau pribadi yang sangat spesial dalam hidup kita semuanya. Makanya hari ini kita akan membicarakan tentang satu kebenaran firman yang berjudul saatnya menspesialkan Sang Immanuel itu di dalam hidup kita semuanya. Kembali, apakah Sang Immanuel itu merupakan satu pribadi yang sangat penting di dalam hidup kita semuanya? Apakah Sang Immanuel itu menjadi satu pribadi yang sangat penting di dalam hidup kita semuanya? Yang memberikan satu dampak yang sangat absolut dan menentukan hidup atau mati kehidupan kita, yang menentukan kita kemudian memiliki sebuah hakikat posisi esensial yang bersifat kekal antara kerajaan surga atau kerajaan kegelapan. Maka itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, hari ini mari kita belajar bersama-sama. Kita mendiagnosa diri kita. Apakah kita telah menempatkan Sang Immanuel itu menjadi satu pribadi yang sangat spesial di dalam hidup kita semuanya? Atau kita menempatkan Sang Immanuel itu menjadi satu pribadi yang tidak spesial, tidak sangat penting dalam hidup kita semuanya? Mari kita bersama-sama menyelidiki dan kita belajar bersama-sama dari kisah orang Majus ini. Bagaimana dia mengajari kepada kita semuanya bahwa Immanuel itu adalah sesuatu atau satu pribadi yang begitu sangat penting dan harus dispesialkan di dalam hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama bagaimana kita mendiagnosa tentang kesehatan dari kapasitas kita menempatkan Sang Immanuel sangat spesial di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mendiagnosa dan memastikan bahwa Sang Immanuel itu sangat spesial dalam hidup kita semua. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apakah kita memiliki tingkat kerinduan dan cinta untuk memburu Sang Immanuel di dalam hidup kita? Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada begitu banyak jutaan orang yang melakukan hasrat kerinduannya itu kepada hal-hal yang bukan tentang Immanuel, tetapi tentang dunia ini. Mereka menghabiskan seluruh posisi hati, seluruh curahan pikiran, tenaga untuk memberikan alokasi kehidupan yang maksimal untuk apa yang dia mimpikan dan dia rindukan. Apa yang ada di dalam benak kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang menjadi bagian tujuan kita, itu akan memberikan satu alokasi yang sangat besar dalam hidup kita semuanya, dan kita pasti akan bergerak mengejarnya dan memburunya secara luar biasa. Ketika seseorang dipenuhi ambisi atau hatinya dengan keinginan-keinginan, kerinduan dan hasratnya itu kepada sesuatu yang berhubungan dengan materi, maka dia pasti akan mengerahkan totalitas kehidupan dia, totalitas tenaga, totalitas pikiran dia untuk mengejar apa yang ada di dalam mimpi, hati, pikiran, dan kerinduan dia. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita berbicara tentang sesuatu yang berhubungan tentang Immanuel itu sendiri? Apakah Sang Immanuel itu menjadi sesuatu yang begitu kita mimpikan? Sang Immanuel itu menjadi sesuatu yang kita rindukan? Dia menjadi satu hasrat yang betul-betul menempati di ruang kehidupan kita secara absolut total? Itu yang seringkali tidak pernah ada di dalam hidup kita semuanya. Hasil survei dari sebuah usaha untuk melihat apakah kecenderungan manusia, bagaimana mereka menggunakan alokasi kehidupan mereka, menggunakan impian mereka dan maksimalisasi dalam seluruh kehidupan mereka, ternyata menunjukkan 90% manusia itu menghabiskan alokasi waktunya itu hanya untuk mengejar sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal keduniawian, atau mengejar uang, atau mengejar sesuatu kebutuhan-kebutuhan jasmani untuk bertahan dalam hidup dia. Nah pertanyaannya ketika mereka ditanya bagaimana ketika mereka memikirkan tentang kebutuhan-kebutuhan iman, kebutuhan-kebutuhan rohani dan kekekalan, sangat minim sekali. Ada begitu banyak orang-orang Kristen, mereka tidak memberikan alokasi yang begitu banyak terhadap Immanuel itu sendiri. Tidak ada rasa cinta, tidak ada rindu yang begitu sangat dalam, hasrat dan passionnya begitu berat, gairah yang begitu sangat-sangat dalam terhadap Sang Immanuel itu sendiri. Jangan heran akhirnya kita hanya menjadi orang-orang Kristen. Setiap perubahan dari tahun demi tahun, perubahan usia-usia kita, bahkan ketika kita sudah mendengar firman Tuhan bertahun-tahun, beribu-ribu pun, maka kita tidak pernah dapat diubahkan. Kenapa? Sebab seluruh bagian dari 90% dalam hidup kita semuanya bukan bicara tentang Sang Immanuel, tetapi bicara tentang dunia, bicara tentang materi, bicara tentang duit, bicara tentang kerja, bicara tentang segala sesuatu yang ada di dalam jasmani hidup kita semuanya. Akhirnya Sang Immanuel tidak mendapatkan porsi yang sangat spesial di hidup kita semuanya.
Orang Majus ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beberapa orang menafsirkan bahwa mereka adalah orang yang memiliki posisi-posisi yang sangat penting dahulunya. Mereka adalah raja dahulunya, dan kemudian mereka seperti emeritus, dan mereka memiliki kekayaan, mereka sangat mapan, memiliki simpanan yang luar biasa, saving yang luar biasa, dan mereka memiliki tingkat kenyamanan tinggi luar biasa. Dan pada waktu mereka berada dalam satu masa-masa mereka tidak lagi menjabat sebagai pemimpin atau seorang raja, mereka mengalokasikan hidup mereka dalam bidang astronomi atau ilmu perbintangan. Mereka menyelidiki sesuatu yang berhubungan tentang keajaiban-keajaiban bintang. Dan akhirnya pada satu titik, kerinduan mereka untuk mencari hal-hal yang luar biasa yang berhubungan dengan hal-hal adikodrati, sebuah tanda-tanda alam yang sangat ajaib. Mereka menemukan satu bintang yang secara khusus. Ketika mereka menyelidiki tentang bintang secara khusus, dan mereka menemukan satu hal yang sangat luar biasa, sangat ajaib, bahwa bintang itu merujuk kepada satu keberadaan yang sangat luar biasa yang telah ditunggu ratusan tahun silam. Apa itu? Bicara tentang sebuah lambang, akan lahir seorang yang disebut sebagai juru selamat, akan lahir seorang anak yang akan membebaskan manusia dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pada detik akhirnya orang-orang Majus itu melihat bintang itu, maka seluruh bagian dari kerangka pikiran dia, kerangka hati dia, kerangka kehidupannya dikosongkan semua itu, dan kemudian dia memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan spesial, hal-hal yang berhubungan dengan bintang itu secara khusus, yang menghubungkan tentang kisah Sang Immanuel yang akan jadi dalam kehidupan manusia ini. Maka mereka mengerahkan totalitas kehidupan mereka. Mereka membangun cinta yang begitu dalam. Mereka membangun passion yang begitu dalam. Apa yang ada di dalam benak pikiran mereka, apa yang ada di dalam benak perasaan dan hati tujuan hidup mereka, itu hanya tertuju kepada bintang yang ajaib, yang menunjukkan satu kebenaran tentang Raja Damai, tentang Mesias, tentang Immanuel yang hadir di dalam dunia ini. Hasratnya terhadap Sang Immanuel itu membawa mereka semuanya mengerahkan totalitas dalam tenaga mereka, dalam pikiran mereka, dalam waktu mereka, dalam segala hal-hal apapun juga. Mereka kerahkan daya mereka, kemampuan mereka, pikiran mereka, bahkan harta benda mereka semuanya untuk mengejar, memburu dari Sang Immanuel itu sendiri. Bapak Ibu, orang-orang Majus menjadi susah tidur ketika kemudian dia bertemu dengan bintang itu. Mereka terus-menerus memikirkan tentang bintang itu. Mereka memikirkan tentang sesuatu yang ajaib yang akan terjadi dalam dunia yang telah begitu lama sudah tidak pernah ada lagi sesuatu yang ajaib. Mereka menunggu waktu itu, dan hati mereka semuanya penuh dengan gairah yang luar biasa. Akhirnya mereka bersepakat bersama-sama, mereka menyiapkan, memprepare dalam segala aspek apapun juga. Mereka mengejar, mereka memburu, mereka mencari Sang Immanuel itu sendiri. Bagaimana dengan kita? Seberapa besar alokasi cintamu kepada Kristus, Bu, kepada Sang Immanuel? Seberapa besar kedalaman passionmu, gairahmu, rindumu, rasa untuk memburu, mencari Tuhan itu? Seringkali kita kecil. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, akan menggerakkan totalitas segala aspek di dalam hidupmu untuk mengejar, mencintai, dan untuk memburunya. Nah, kalau kita lebih besar kapasitasnya kepada Kristus, Sang Immanuel itu sendiri, maka saya yakin bahwa kita akan seperti orang Majus. Kita akan mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan pikiran, mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup, mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persiapan-persiapan infrastruktur untuk kita mengejar, untuk kita memburu, untuk kita mencari Sang Immanuel itu di dalam hidup kita semuanya. Lebih mudah menjadi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, dan akhirnya dia bertemu dengan sesuatu yang ajaib, dan akhirnya mereka menjadi orang yang sangat mencintai Tuhan luar biasa, dibandingkan dengan orang-orang Kristen yang merasa sudah menjadi percaya kepada Kristus ratusan tahun mungkin kata mereka, atau puluhan tahun, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki passion, tidak memiliki cinta, tidak memiliki kerinduan, dan tidak memiliki pemburuan yang luar biasa kepada Kristus Yesus. Maka jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar sangat memiliki kerinduan dan cinta yang begitu dalam, dan akhirnya menggerakkan kita untuk mencari dan memburu Sang Immanuel itu dengan kapasitas yang luar biasa, mempersiapkan dan prepare yang luar biasa. Ada banyak orang-orang yang terdahulu tetapi menjadi orang-orang yang terbelakang, tapi banyak orang-orang yang terbelakang akhirnya menjadi orang-orang yang terdahulu.
Orang-orang Majus itu adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Dianggaplah bangsa yang mungkin tidak mengenal bangsa yang kafir. Tetapi justru mereka menjadi terdepan memburu Yesus. Mereka menjadi terdahulu ketika mereka mengejar, memberikan passion, memberikan gairah mereka kepada Kristus. Ini merupakan satu tamparan bagi orang-orang Kristen kita sekarang. Ketika kita tidak lagi menempatkan Kristus itu menjadi buruan yang paling utama, paling penting, paling spesial di dalam hidup kita semuanya. Kita tidak memiliki passion yang sangat kuat di dalam hidup kita semuanya. Kejatuhan orang Kristen di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua mulai 4-5 bukan karena dia melakukan tindakan-tindakan dosa, tetapi dikatakan di sana ketika engkau sudah suam-suam kuku, engkau tidak lagi mencintai Tuhan, cintamu kepada Tuhan mulai dingin, cintamu kepada Tuhan mulai suam-suam. Engkau tidak memiliki jatuh cinta yang bergairah lagi kepada Tuhan. Engkau tidak memiliki lagi cinta yang begitu murni dan tulus, yang begitu kuat. Maka itu adalah kejatuhan yang paling parah di dalam hidup orang Kristen. Jadi, ketika kita bisa menspesialkan Tuhan, adalah saat ketika kita memiliki rasa cinta, kerinduan yang begitu dalam, dan akhirnya menggerakkan kita semuanya untuk mencari dan memburu Sang Immanuel di dalam hidup kita semuanya. Di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Terkutuklah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ingat satu kebenaran ini. Ketika Allah menciptakan kita dan kemudian kita hadir di dalam dunia ini, kita tidak diciptakan untuk mencintai diri kita. Kita tidak diciptakan untuk mencintai dunia ini. Kita diciptakan untuk kemudian fokus terus kepada hal dunia atau jasmani. Kita diciptakan karena kita memang dikhususkan, dispesialkan untuk mencintai dan memburu Tuhan lebih dari apapun juga. Ketika orang mencintai Tuhan, ketika orang mengasihi Tuhan, dan ketika orang mendapatkan Tuhan, maka dia mendapatkan segala-galanya. Tetapi ketika kita tidak memburu Tuhan, kita kehilangan segala-galanya di dalam hidup kita semuanya. Menjadi sesuatu peringatan bagi kita semuanya. Supaya jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak memiliki passion yang dalam, kerinduan yang dalam kepada Kristus, dan kita kemudian bergerak memburu dan mengejar Dia. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mendiagnosa bahwa kita sungguh sangat menspesialkan Sang Immanuel itu di dalam hidup kita semuanya. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita menempatkan Sang Immanuel itu menjadi pusat penyembahan di dalam hidup kita semuanya. Di Matius pasal yang kedua ayat yang ke-11 diceritakan sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika orang Majus itu dia bertemu dengan Maria, kemudian dengan Yusuf, dan dia melihat anak itu, ada sesuatu ekspektasi yang luar biasa. Satu reaksi dan respon yang hebat bagi saya. Dia belum mengenal tentang Yesus. Dia belum tahu tentang Yesus. Tetapi begitu dia melihat sang anak itu, maka respon yang dahsyat luar biasa adalah orang Majus itu kemudian sujud dan menyembah kepada dia. Itu menjadi satu hal yang luar biasa. Dan ini sebenarnya bagian juga dari tamparan keimanan, kerohanian, dan juga bukti otentik dari pengabdian kita kepada Kristus Yesus. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, pusat penyembahan tidak lagi tidak lagi kepada Allah kita. Tetapi pusat penyembahan seringkali bergeser kepada manusia, seringkali bergeser kepada alam, seringkali bergeser kepada sesuatu bendawi, seringkali bergeser kepada sesuatu yang bukan tentang Allah. Jangan heran ada begitu banyak orang yang menyembah kepada pohon, orang menyembah kepada malaikat, penglihatan-penglihatan, berkacang-kacang kepada hal-hal yang berkaitan malaikat. Ada orang yang menyembah bulan, ada orang yang menyembah bintang, ada orang yang menyembah matahari. Semua itu merupakan bagian dari ketidakbecusan seseorang memahami tentang hakikat dari pusat penyembahan kita sebenarnya adalah Tuhan. Orang-orang modern mulai menyembah lagi bukan tentang benda-benda itu, tapi mereka mulai menyembah tentang pengetahuan, mereka menyembah tentang teknologi, mereka menyembah HP. Buktinya apa? Karena mereka menyerahkan hidup mereka, seluruh aspek hidup mereka, pikiran mereka, hati mereka, terus-menerus tidak dapat dilepaskan dari medsos, dari HP, dari televisi, dari semua hal-hal yang berkaitan dengan bendawi-bendawi teknologi. Itu adalah pusat penyembahan. Orang merasa begitu sangat kacau kalau mereka kehilangan atau ketinggalan HP. Tetapi mereka tidak begitu merasa kacau hidupnya ketika mereka tidak menyembah atau tidak menempatkan Tuhan itu mengisi ruang hidupnya. Orang Majus adalah bukan orang biasa. Orang Majus adalah orang-orang yang sangat mulia. Mereka dulu adalah raja dan mereka biasa disembah. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, respon yang luar biasa adalah mereka menyembah dan sujud kepada Yesus. Ini adalah sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa.
Bagaimana mungkin raja yang biasanya disembah, sekarang dia merendahkan dirinya, mereka menundukkan dirinya, mereka benar-benar menyerahkan seluruh totalitas kemuliaan mereka, hakikat martabat mereka semuanya di hadapan Sang Immanuel itu. Dia menyembah, dia sujud kepada Yesus Sang Immanuel itu sendiri. Dibutuhkan satu kerendahan hati, dibutuhkan kita menghancurkan kesombongan kita semuanya. Dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa kita itu harus mengabdi kepada Tuhan, harus menyembah kepada Kristus. Adalah satu juru selamat satu-satunya, baru kita bisa menyembah. Dibutuhkan satu tingkat kesadaran yang sangat tinggi bahwa Sang Immanuel itu adalah pribadi yang begitu sangat spesial dalam hidup kita. Dia yang akan menyelamatkan hidup kita, dia yang akan membawa kita untuk tidak dihukum. Tapi bagaimana reaksi orang-orang Kristen modern sekarang ini? Mereka begitu sangat tidak menyembah kepada Tuhan. Begitu takutnya mereka terhadap hal-hal yang berhubungan dengan segala penyakit di dalam hidup kita. Mereka tidak meluangkan waktu-waktu mereka secara khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Begitu takutnya mereka kepada kekhawatiran kehidupan ini. Akhirnya mereka bekerja begitu keras, menyembah pekerjaan, menyembah kemudian teknologi, menyembah pengetahuan. Dan mereka tidak mengakui kedaulatan Yesus yang mampu untuk menyelamatkan mereka bukan hanya dalam bidang soter jiwa, tapi dalam soter masa depan, dalam soter kesehatan kita semuanya. Menyembah artinya kita menyerahkan kedaulatan diri kita, menyerahkan keberadaan diri kita, menyerahkan segala sesuatu yang kita sukai, mengakui kedaulatan kepada Kristus, menyerahkan diri kita total, dan kita berkata, aku mengabdi kepada Engkau, aku memberikan hidupku kepada Engkau, dan aku ingin melayani Engkau. Aku menempatkan diriku sebagai orang yang mengikuti Engkau, dan aku rela Kau perintah, dan aku rela apapun juga Kau perlakukan, asal aku adalah menjadi pribadi yang mengikuti Engkau. Menyerahkan posisinya, menyerahkan kedaulatan kepada Sang Immanuel itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh orang Majus. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mulai menyembah Yesus, dia mengakui kedaulatan Kristus, dia menyerahkan dirinya. Dia berkata, aku tidak ada apa-apanya, semua yang aku miliki tidak ada apa-apanya. Tidak ada satupun yang punya kemuliaan lebih besar hanya kecuali Engkau Yesus. Maka orang Majus menyerahkan posisi dia, menyerahkan kedaulatan dia, menyerahkan bagian seluruh totalitas di dalam hidup dia, dipersembahkan kepada Kristus dengan cara dia sujud mengakui bagi bahwa Yesus itu adalah Raja yang akan memerintah, mengontrol, dan yang akan memimpin hidup dia. Jika kita tidak pernah bisa menyembah Yesus, mengakui kedaulatan Yesus, jika kita tidak pernah bisa menempatkan Yesus menjadi pribadi yang sangat utama untuk disembah, maka saya harus mengatakan satu kebenaran. Kesombongan telah merasuk di dalam diri kita semuanya. Kesombongan telah mengambil alih totalitas dalam hidup kita semuanya. Kita telah menjadi seperti pribadi yang dikuasai oleh Lucifer, yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, yang tidak mau tunduk dalam kedaulatan Allah, tetapi menjadi pemberontak-pemberontak. Kita menjadi orang yang mengecilkan Sang Immanuel di dalam hidup kita semuanya. Orang Majus bukan orang Israel. Dia tidak pernah belajar tentang Taurat, tetapi dia tahu tentang tanda ajaib dari alam. Satu tanda ajaib bahwa anak Sang Immanuel ini itu adalah raja di atas segala raja. Dia adalah pusat yang dibutuhkan oleh seluruh bumi ini semuanya, seluruh alam, seluruh manusia. Makanya orang Majus itu dia tahu benar, dan dia menyatakan, aku sujud menyembah dia, aku menyerahkan hidupku kepada dia, totalitas hidupku kepada dia. Ada gereja-gereja Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan yang disinyalir di Irak, ya, dibangun di situ. Orang-orang di sana mengagumi gereja ini yang dibangun oleh orang Majus. Mereka dibawa pada satu makna bahwa gereja ini menunjukkan bahwa mereka membangun gereja ini. Tanah itu adalah tanah yang dipersembahkan untuk sang raja, dikuasai oleh sang raja, ditundukkan kepada kedaulatan sang raja. Orang yang menyembah, orang yang sujud kepada Tuhan, artinya orang itu menyerahkan totalitas diri dia. Semua hal yang ada di dalam diri dia itu dipersembahkan kepada Sang Immanuel itu sendiri, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah pusat penyembahan yang sangat penting itu adalah Tuhan Allah?
atau istri, atau suami, atau keluarga, atau anakmu, atau kesehatan, atau pekerjaan. Walaupun mungkin engkau tidak menyembah, tetapi ruangnya memberikan paling besar dalam hidup kita untuk mengisi dan kita menyerahkan kedaulatan kita kepadanya. Itu adalah bagian dari Allah yang kita bangun. Mari kita bersama-sama seperti orang Majus. Begitu dia bertemu dengan anak itu, dia kemudian sujud menyembah, dan akhirnya dia benar-benar menyerahkan totalitas diri dia. Orang yang sujud dan menyembah kepada Tuhan, itu artinya bahwa dia menyerahkan kedaulatan dia, menyerahkan keinginan dia di bawah raja di atas segala raja. Dan jangan takut Bapak Ibu, ketika hidup kita diserahkan menyembah kepada raja di atas segala raja, maka pemeliharaan dari sang raja, kedaulatan dan otoritas sang raja, itu secara absolut juga akan menyertai hidup kita semuanya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendiagnosa dengan baik dan benar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang menspesialkan sang Immanuel itu di dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika kita selalu ingin Bapak Ibu selalu ingin memberi kepada sang Immanuel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di ayat yang ke-12 dan 11 itu Bapak Ibu, setelah habis menyembah itu, yang dilakukan hal yang praktis oleh orang-orang Majus adalah mereka mengeluarkan perbendaharaan yang telah mereka persiapkan. Di sana ada emas, ada kemenyan, ada mur. Mereka persembahkan semua itu kepada Kristus, kepada sang Immanuel itu sendiri. Bapak Ibu, ketika kita mencintai Tuhan, tidak mungkin kita tidak memberi. Ketika kita mencintai Tuhan, tidak mungkin kita tidak berkorban. Ketika kita mengasihi Tuhan dan kita menyerahkan kedaulatan kita kepada Tuhan dan mengambil Dia sebagai pusat penyembahan, tidak mungkin kita tidak memberi. Lepaskanlah pemberian itu dalam kekristenan kita, maka kekristenan kita menjadi kekristenan yang tanpa kualitas. Lepaskanlah kekristenan kita dari sebuah usaha dengan tulus untuk selalu ingin memberi persembahan kepada Tuhan Allah kita, maka kekristenan kita adalah kekristenan yang kosong, tanpa makna, tanpa kualitas, tanpa greget, tanpa gairah, semuanya omong kosong. Semua orang yang mencintai dan memburu Tuhan, maka selalu akan dibarengi dengan keinginan sangat besar untuk memberi, untuk memberkati, untuk selalu membagikan apa yang ada di dalam diri dia kepada sang Immanuel itu sendiri. Lihatlah satu kebenaran yang dilakukan oleh orang Majus ini Bapak Ibu. Ketika hatinya dipenuhi oleh cinta, rindu, dan ingin memburu Tuhan, dan kemudian dia sujud menyembah, menyerahkan dirinya, Bapak Ibu, ingat Bapak, menyerahkan dirinya, baru orang itu bisa mempersembahkan dan memberi yang berkaitan dengan harta benda. Sebelum orang itu kemudian bisa memberikan hatinya, dirinya, pikirannya, totalitas hidupnya sebagai bagian dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu untuk Tuhan, untuk hartanya, untuk kekayaannya, untuk waktunya, untuk daya dia, untuk kekuatan kesehatan. Orang itu tidak akan mungkin bisa memberikan persembahan. Kenapa? Memberikan dirinya sendiri saja kepada Kristus dalam pujaan dia nggak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan persembahan kepada sang Immanuel itu sendiri? Orang Majus mengajarkan satu kebenaran. Baru kalau kita bisa memberikan hidup kita, hati kita, seluruh totalitas kemanusiaan kita kepada sang Immanuel itu sendiri, dan menempatkan dia menjadi pusat penyembahan, menjadi pusat sujud kita semuanya. Setelah kita bisa memberikan itu, Alkitab berkata semuanya akan mulai beranjak runut. Apa itu? Memberikan persembahan. Di sana ada emas, di sana ada emur, di sana ada gaharu. Itu diberikan Bapak Ibu, kemenyan diberikan di sana. Orang Majus memberikan persembahan kepada sang Immanuel itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu persembahan kita tidak kita sadari fungsinya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, persembahan yang diberikan oleh orang Majus itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi perkembangan, keberadaan, pertumbuhan secara fisik bagi Yesus. Kelangsungan Yesus, kelangsungan sang Immanuel itu sendiri. Maria dan Yusuf adalah orang-orang sederhana. Ketika dia melakukan sensus, dia harus mengeluarkan bagian dari harta benda simpanan dia. Dan mungkin dia sekarang mengalami kekurangan. Tetapi orang Majus kemudian mengisi ruang kekosongan dari kebutuhan Maria dan Yusuf untuk memelihara Yesus harus berlangsung menjadi besar. Bapak Ibu ingat, orang-orang yang menyerahkan hidupnya, orang-orang yang jatuh cinta kepada Yesus, orang-orang yang mengejar Yesus dan kemudian mengabdikan dirinya dan menyembah kepada Yesus Kristus, akhirnya mereka adalah orang-orang
yang sangat memiliki antusias, sangat memiliki kerinduan, sangat memiliki kemurahan besar untuk mempersembahkan harta bendanya kepada Yesus. Perempuan-perempuan Bapak Ibu yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, dari orang yang miskin sampai dari orang yang kaya, mereka memiliki kesamaan yang sama. Mereka gemar untuk mempersembahkan harta benda mereka, hati mereka, pelayanan, kemampuan mereka, waktu mereka kepada Yesus Kristus. Jemaat mula-mula juga demikian. Semakin mereka menikmati Yesus, semakin mereka menyembah Yesus, semakin mereka diperkaya dengan kekayaan kemurahan hati. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong memberikan harta benda, bahkan menjual harta benda mereka dan ditempatkan kepada para rasul untuk dikelola dengan baik sebagai persembahan untuk Allah Dia. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, jikalau kita tidak dibarengi dengan keinginan yang sangat kuat untuk memberi untuk Sang Immanuel. Bapak Ibu, seorang suami yang tidak pernah pernah memberikan nafkah kepada istrinya, percaya dia tidak akan memiliki sebuah kontak batin dan sebuah kedekatan dan sebuah hubungan yang bagus. Orang yang tidak biasa memberi, orang itu tidak akan memiliki hubungan karena emosional tidak ada di sana. Bapak Ibu, kalau kita memberi, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tingkat cinta kita, tingkat kedekatan kita, tingkat emosional kita, tingkat rasa memiliki itu akan ada di sana. Saya memiliki istri, saya memiliki anak. Saya bertanggung jawab untuk memberi sesuatu. Bukan hanya bicara tentang uang, tapi bicara tentang kasih, bicara tentang tanggung jawab, bicara tentang perhatian, bicara tentang bagaimana kita memperlakukan mereka sangat istimewa. Baru di situ kita memiliki rasa memiliki yang luar biasa. Kenapa orang-orang begitu sangat mencintai Tuhan, sangat mencintai orang-orang yang lain, sangat-sangat mereka kemudian menjadi orang Kristen, mencintai gereja dan pelayanan Tuhan, sebab mereka memberi. Memberi itu di sana ada satu tekanan, yaitu rasa memilikinya itu begitu sangat kuat dalam hidup ini. Bapak Ibu lihat jemaat-jemaat yang tidak memiliki rasa memiliki, mereka tidak punya cinta kepada gerejanya. Apa yang terjadi? Bukan hanya mereka tidak punya rasa cinta, bahkan mereka bisa menjadi orang-orang yang memprovokasi untuk merusak gereja. Tapi orang-orang yang memberikan, punya kemurahan, punya kegemaran, punya kekayaan untuk memberkati, untuk memberi, mereka pasti cinta Tuhan. Mereka pasti cinta gerejanya. Mereka pasti cinta anggota gereja-gerejanya. Kenapa? Sebab mereka terlibat, hatinya di sana, emosinya di sana, pikirannya di sana, kasihnya di sana, dicurahkan di memberi itu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang benar-benar mencintai sebelum kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang gemar dalam kekayaan, kemurahan hati untuk memberi kepada Sang Immanuel itu sendiri. Saudara Muslim kita memberikan satu banyak contoh-contoh yang luar biasa Bapak Ibu. Saya bertemu dengan beberapa orang-orang Muslim yang menjadi kaya yang luar biasa dalam bisnis dia Bapak Ibu. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya bertanya, kalau kamu jadi kaya, keinginan pertama kali apa yang ada di dalam benak pikiranmu? Apa yang mereka katakan? Kalau saya menjadi kaya, maka saya akan mempersembahkan harta benda saya untuk membangun masjid, untuk membangun mushola, untuk membangun rumah Allah, supaya banyak orang kemudian bisa beribadah. Dan kalau orang itu bisa beribadah, maka orang itu bisa dibentuk hatinya, dibentuk jiwanya, dibentuk pikirannya. Dan kalau orang itu dibentuk pikirannya menjadi baik, maka mereka juga akan mendoakan saya lebih banyak. Kalau saya bangun rumah ibadah, maka akan banyak orang yang kemudian berubah menjadi lebih baik. Tapi bukan hanya berubah menjadi baik, tapi banyak orang juga mendoakan saya. Semakin banyak orang beribadah, semakin banyak kemudian orang menjadi bagus. Semakin banyak orang menjadi bagus, pasti mereka akan berpikir positif, berpikir baik, dan mereka berkontribusi dan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Bahkan mereka akan mendoakan saya. Jadi ketika saya makin hari makin murah hati, saya akan diperkaya dalam doa-doa oleh orang. Saya diperkaya juga dalam perhatian orang. Saya diperkaya juga di dalam berkat-berkat karena orang-orang mendoakan saya. Saya susah sekali mendapatkan orang-orang Kristen. Ketika dia diberkati oleh Tuhan luar biasa, mereka berpikir, saya ingin bangun gereja. Saya ingin membangunkan saudara-saudara saya sebuah gereja, sebuah tempat, supaya akhirnya banyak orang yang bisa beribadah. Dan mereka kemudian bisa dididik, dibina. Mereka punya tempat, mereka menjadi baru. Mereka bisa berkumpul, membangun sebuah keluarga gereja,
yang indah, yang penuh dengan kasih. Dan mereka saling mendoakan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Kalau kita membangun sebuah gereja, sama seperti saudara muslim, dia katakan satu kebenaran benar, bahwa banyak orang yang mendoakan dia. Saya tidak bangga gereja kita itu Bapak Ibu ada orang-orang yang sponsor. Saya tidak bangga, justru saya malu sebenarnya. Kenapa? Kalau gereja, jemaatnya sendiri tidak memperhatikan, tidak memberikan sebuah komitmen yang sangat tinggi dalam kekayaan kemurahan hati memperhatikan gereja, memberikan untuk gereja, supaya gereja mengalami kemajuan-kemajuan, sebenarnya itu adalah kesedihan yang paling parah dalam hidup saya. Bagaimana mungkin kita memiliki jemaat, kita bergereja bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama, tetapi kita minta orang lain memperhatikan, mereka mempersembahkan sesuatu untuk gereja kita. Saya melihat itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat tidak fair. Itu sebabnya orang-orang atau jemaat atau persekutuan di mana anggotanya tidak memiliki kekayaan kemurahan hati memberi, maka di sana dia tidak akan terikat oleh gerejanya. Dia tidak akan terikat oleh anggota gerejanya. Dia tidak terikat dalam satu bagian dari keluarga. Dia tidak terikat lagi dalam hubungan dengan bapak rohaninya. Dia juga tidak terikat lagi oleh satu persekutuan yang begitu sangat dalam, karena tidak bisa memberi. Bapak Ibu, saya berdoa kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang menempatkan Sang Immanuel spesial, dengan cara kita selalu ingin memberi bagi Sang Immanuel. Ketika orang-orang Israel, ketika mereka ada di padang gurun, dan Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun sebuah tempat pemujaan, penyembahan, rumah ibadah bagi mereka dalam bentuk kemah tabernakel. Tuhan memerintahkan kepada Musa, beritahu kepada bangsa Israel, kita akan membuat satu kemah pertemuan, kemah tabernakel, di mana Allah hadir di sana. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-35, dari mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-29, hal ini menjadi menakjubkan luar biasa. Ketika Musa berkata, oh hai umatku Israel, Tuhan memerintahkan kita untuk membangun kemah tabernakel. Tuhan membutuhkan dana-dana begitu besar untuk membangun itu semuanya. Yang luar biasa yang terjadi adalah orang-orang Israel, mereka dengan suka hati, mereka dengan rela hati, mereka dengan gemar, mereka mempersembahkan harta benda mereka, emas, perak yang ada dalam diri mereka semuanya, begitu banyak dan limpah. Sampai Musa berkata kepada mereka, stop, terlalu banyak ini semuanya. Andai orang-orang Kristen tahu tentang hakikat membangun rumah Allah, tahu hakikat mendirikan tempat ibadah, tahu memberikan kepada Sang Immanuel dengan persembahan yang Tuhan berkatkan diri dia, maka saya tahu akan ada satu perubahan yang besar di dalam iman Kristen kita, dalam gereja kita, di dalam kesehatan pikiran kita, dalam kesehatan ikatan dan rasa kepemilikan kita akan Tuhan, akan gereja, akan saudara-saudara seiman kita semuanya. Kita memberi butuh didorong-dorong. Sudah didorong-dorong pun itu susah dan sulit sekali. Bukan hanya didorong-dorong susah, tidak memberi, tetapi kemudian mempengaruhi dan menjelek-jelekan gereja, bahkan mungkin juga memberi jelek-jelekan pemimpin rohani. Uang terus-menerus. Kita tidak memberi, tetapi kita memberikan statement negatif kepada gereja. Di dalam Haggai pasal yang kedua, ayat yang ke-7 dan 9, Bapak Ibu, Tuhan pernah menegur orang-orang Israel. Ketika orang-orang Israel mereka membangun dan memperkaya diri mereka. Mereka adalah orang yang sukses dalam bisnis mereka. Mereka sukses juga di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Tetapi kesuksesan itu tidak dibarengi dengan kesuksesan iman dan rohani. Kenapa? Mereka kaya, mereka membangun rumah mereka megah dan besar. Tetapi rumah Allah itu menjadi tempat yang hancur. Rumah Allah itu menjadi tempat yang rongsokan, yang bolong, tidak ada atap, semuanya tidak ada tempat untuk bisa didiami. Maka Allah marah kepada mereka semuanya. Pikirmu hari ini adalah waktu untuk memikirkan dirimu terus, memikirkan untuk memperkaya dirimu, memikirkan untuk cari, dan jangan heran apa yang kamu kumpulkan itu seperti ditaruh di kantong-kantong yang bolong. Kamu bekerja tapi kamu tidak mendapatkan. Kamu bekerja tapi kamu tidak menikmati hasil. Semuanya itu mengalami kekosongan dan kehilangan begitu banyak. Sebab kita tidak memiliki keinginan dan kekayaan kemurahan hati untuk memberi kepada Sang Immanuel. Haggai menggambarkan tentang satu situasi yang sangat kontradiksi. Bapak Ibu, mereka kaya tapi mereka pelit bagi pekerjaan Tuhan.
Mereka kaya, tapi mereka kikir. Mereka kaya, tapi sebenarnya mereka sedang sakit luar biasa. Seharusnya ketika Tuhan memberkati kita, harusnya kita juga diperkaya dengan kekayaan untuk kita bermurah hati, memberi bagi Sang Immanuel, Yesus Kristus, lewat representasi pekerjaan-pekerjaan dan gereja dan pelayanan-pelayanan yang dikembangkan dalam gereja lokal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel kemudian mereka merasakan akibat dari mereka tidak memiliki kesukaan, komitmen, dan disiplin serta rasa tanggung jawab untuk memberkati Sang Immanuel lewat representasi gereja yang roboh, gereja yang tak terbangun, Tuhan marah dan akhirnya mereka kemudian mengalami masa-masa paceklik dan kesulitan luar biasa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika orang-orang Israel kemudian mereka mulai berpikir bersama, mereka mulai diperkaya untuk memikirkan membangun rumah Tuhan, membangun rumah ibadah. Mereka berbondong-bondong akhirnya. Di dalam Haggai pasal yang kedua ayat yang ke-20, Alkitab berkata dengan jelas, mulai hari ini aku akan memberi berkat kepada kalian semuanya. Bapak Ibu, berhubungan dengan keinginan, kerinduan, kekayaan, kemurahan hati untuk memberkati Sang Immanuel, itu juga berhubungan dengan suplai yang datang dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu berpikir sesuatu yang besar untuk gereja Bapak Ibu, pasti Tuhan akan juga memberkati dengan suplai yang sangat besar. Kalau Bapak Ibu berbicara dan menginginkan sebuah pergerakan misi untuk memberkati orang-orang papa, hamba-hamba Tuhan yang susah, gereja-gereja yang kecil, dan orang-orang mungkin yang tidak memiliki, maka Tuhan akan memberkati Bapak Ibu juga dengan berkat yang besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan dipakai Tuhan, akan memiliki kapasitas untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Di Mazmur pasal yang 127 ayat 2 katakan demikian, berkat ada pada orang yang dicintai Tuhan pada waktu tidur. Mari kita menjadi orang yang memiliki tingkat kesehatan untuk menempatkan Sang Mesias sangat spesial di dalam hidup kita semuanya. 3 bagian ini kiranya menjadi satu peringatan yang sangat penting bagi kita semuanya. Terus-menerus kita mulai memperbaiki bagaimana rasa spesial untuk Sang Immanuel dalam diri kita itu menjadi sesuatu yang sangat absolut, berkembang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman. Tolonglah kami Tuhan menjadi orang-orang yang menempatkan Engkau sangat spesial. Ada begitu banyak hal-hal yang terus Tuhan merusak atau kemudian menggeser Engkau dari ruang hati kami, dari ruang pikiran kami, dari ruang kehidupan kami, sehingga Engkau tidak sangat spesial dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami ingin terus diperbaharui lagi, supaya Engkau menjadi sangat spesial di hidup kami. Engkau sangat penting. Engkau adalah kebutuhan primer dalam hidup kami. Engkau bukan kebutuhan sekunder. Engkau bukan kebutuhan luks kami. Hidup mati kami ditempatkan ketika kami menempatkan Engkau sangat spesial, sangat penting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat supaya mereka memahami rema ini. Satu rema yang membuat kami kemudian diubahkan di dalam mata tahun-tahun ini Tuhan. Kelak ketika tahun 2021 kami menjadi orang Kristen yang berbeda. Kami baru lagi. Kami mengejar Engkau, memburu Engkau. Kami benar-benar menempatkan Engkau sangat penting di dalam kehidupan kami. Jadi kebutuhan yang sangat penting ya Tuhan. Terima kasih. Bukan hanya itu Tuhan. Kami menempatkan Engkau menjadi sang pemujaan kami. Pusat penyembahan, pusat sujud kami Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang gemar dalam kekayaan, kemurahan hati untuk memberkati Immanuel dalam representasi pelayanan di gereja lokal atau representasi untuk menolong orang-orang yang susah. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa negara kami. Ini adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan, kami persembahkan bangsa ini di hadapan Engkau. Engkau memberkati bangsa kami dengan pertobatan, kasih karunia, anugerah Roh Kudus, jamahan Roh Kudus, sehingga pertobatan jiwa-jiwa akan terjadi di Indonesia, dari seluruh bangsa dan suku, dari tempat kota dan desa. Tuhan, kami persembahkan Indonesia ini di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tolong Indonesia ini menjadi satu negara yang dicintai oleh Tuhan, menjadi negara benar-benar dikasih oleh Tuhan. Kami mau Tuhan Indonesia menjadi negara yang diselamatkan di dalam Engkau. Kami rindu seluruh bangsa kami ini menjadi bangsa yang mengakui Engkau sebagai Tuhan, dan mereka diselamatkan dari dosa, diselamatkan dari neraka Tuhan. Kami juga berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati kekuatan kesehatan mereka semuanya, pelihara supaya mereka tetap sehat dari COVID-19 ini dan dari segala penyakit apapun juga, kelemahan-kelemahan fisik apapun juga Tuhan. Engkau pelihara mereka semuanya. Berikan hikmat marifat kepada Presiden kami Jokowi untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul membangun satu keberadaan Indonesia yang sangat-sangat maju dan sangat-sangat terurai masalah-masalahnya.
Kami berdoa untuk kebijakan-kebijakan yang menjadi kebijakan yang berpihak kepada seluruh rakyat Indonesia yang bersifat plural dan bineka ini Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga rasa takut akan Tuhan, sehingga Presiden kami Jokowi memimpin dalam kebenaran-kebenaran Engkau Tuhan. Engkau memberkati juga jajaran kementerian. Engkau memberkati Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri dalam rangka menjaga NKRI ini sebagai negara kesatuan dan negara plural, negara Bhinneka Tunggal Ika, supaya kami semakin hari menjadi satu bangsa yang memiliki peradaban yang bagus, menjadi bangsa yang memiliki akhlak yang bagus, moral yang bagus. Kami saling mengasihi, kami saling menolong. Dan kami tahu Tuhan, ketika bangsa Indonesia kemudian menjadi bangsa yang memiliki tingkat kesadaran bahwa kami adalah satu saudara, maka kami tahu Indonesia akan menjadi bangkit, menjadi negara yang besar, menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Seperti firman-Mu, di mana ada kerukunan, di sana ada berkat dari Tuhan dicurahkan secara limpah. Kami percaya. Kami berdoa untuk kota kami Cipanas. Tuhan memberkati pemimpin kami di Cipanas, memberkati bupati, memberkati camat, memberkati kelurahan, memberkati kepala desa, memberkati RW RT. Tuhan berkati pemerintah kami supaya mereka semuanya memerintah dengan adil dan bijaksana. Terima kasih untuk pilkada yang berlangsung dengan baik tanpa ada gangguan. Terima kasih bukan hanya di kota kami, tapi di seluruh Indonesia ini. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat-berkat pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih. Berkati mereka semuanya supaya mereka menjadi satu pemimpin yang betul-betul mengayomi dan memberikan, mengabdikan diri mereka untuk membuat seluruh keberadaan masyarakat di kota-kota mereka masing-masing menjadi masyarakat yang adil dan makmur sejahtera Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan kota kami Cipanas dalam bidang pekerjaan dan ekonomi. Berkati Tuhan grup bisnis, agrowisata, perhotelan, niaga, pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Tuhan yang Engkau berkati secara ajaib luar biasa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami. Tantangan-tantangan besar Tuhan di negara kami. Dari begitu banyak orang-orang yang berusaha merusak, mengacaukan, dan ingin membuat Indonesia menjadi bubar, kami patahkan rancangan jahat mereka, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati para dokter, suster yang menangani COVID-19. Tuhan lindungi, jauhkan mereka semuanya dari mara bahaya, supaya mereka tidak terpapar. Tuhan berkati seluruh pelayan-pelayan di bidang kesehatan, supaya mereka benar-benar menjadi pribadi. Terima kasih untuk beberapa Tuhan antivirus COVID-19, baik itu dari Amerika, dari Cina, yang sudah ada di Indonesia, supaya ini benar-benar membuat bahwa seluruh keberadaan rakyat Indonesia benar-benar memiliki serum yang sangat kuat dan imun yang sangat kuat dari COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Tuhan, kami rindu memiliki sebidang tanah dan gedung. Kami tidak memiliki kapasitas finansial yang kuat, tapi kami tahu bahwa Engkau adalah pendukung dan supplier yang sangat utama bagi gereja kami. Sampai hari ini, kalau gereja ini masih berdiri, sampai hari ini gereja ini bisa beroperasional, itu karena anugerah dan penyertaan, pemeliharaan dan suplai Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati orang-orang yang berbaik hati, memberkati gereja kami. Kami berdoa untuk mitra kami, sponsor kami yang terus-menerus memperhatikan kami. Berkati pekerjaan, kekuatan, kesehatan keluarga mereka, pelayanan mereka, damai sejahtera. Berkati Tuhan perusahaan mereka makin hari makin maju. Tender, transaksi, jual beli berjalan, produktivitas bisa jalan lagi, sehingga mereka semuanya bisa memiliki hal-hal yang baik. Berkati ekonomi jemaat kami juga Tuhan. Berkati kekuatan kesehatan jemaat kami. Berkati pertumbuhan iman dan rohani jemaat kami, supaya mereka makin hari makin tumbuh percaya pada Tuhan. Berkati karakter dan moral dari jemaat kami, supaya mereka menjadi jemaat-jemaat hidup bahkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mengubahkan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah dalam tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar datang menjemput kita. Pulang dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan kepada orang lain, supaya mereka semua juga bisa melihat kasih sayang Yesus di dalam hidup kita, dan Yesus yang direpresentasikan dalam demonstrasi cinta kasih kita yang real. Dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidup kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, bersama-sama menjaga kekuatan kesehatan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua.